Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum selamat sore rekan-rekan sekalian. Ini yang saya gunakan untuk apabila ada teman-teman yang melewatkan yang kedua mata kuliah hidrolika dengan tema kita membahas saluran terbuka dan juga saluran tertutup. Kemudian kita juga akan membahas tentang klasifikasi aliran berdasarkan bilangan gitu ya. Semoga ini bisa bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian yang ingin belajar tentang hidrolika. Jadi pertama sebenarnya ini ada sedikit bahasan gitu ya, nanti akan kita coba bahas lagi dengan yang lebih detail melalui latihan soal gitu ya. Jadi yang pertama ini adalah ada dua paradigma gitu ya, ada yang kita sebut dengan open channel flow, kemudian di sebelah kanan ada juga yang kita sebut dengan saluran tertutup atau biasanya diistilahkan dengan pipe flow. Sebenarnya apa perbedaan dari dua ini? Yang pertama adalah saluran konvensional ini merupakan saluran di mana pergerakan air dipengaruhi oleh muka air bebas atau free surface, sehingga artinya ada pengaruh udara dalam sistem pengaliran ini gitu ya. Artinya seperti contoh mungkin sungai gitu ya lebih mudahnya, karena di situ ada interaksi udara bisa mempengaruhi aliran gitu ya. Kemudian untuk saluran tutup atau pipe flow, di mana pada sistem ini gitu ya, seluruh tampang saluran atau misalnya contoh yang paling mungkin familiar adalah pipa terisi oleh air sehingga tidak terdapat permukaan air yang bebas gitu ya. Nah, untuk mempermudah penjelasan atau ilustrasi, maka ada sebuah pertanyaan. Ada dua gambar, yang di sebelah kiri saya berikan ada huruf A gitu ya, kemudian di sebelah kanan ada B. Kemudian ditanyakan, untuk A, apakah ini adalah open channel flow atau pipe flow? Nah, sehingga rekan-rekan bisa meyakini bahwa yang A adalah open channel flow atau saluran terbuka. Inilah saluran yang biasanya kita lihat sehari-hari, misal contoh untuk saluran irigasi, kemudian sungai dan lain-lain gitu ya. Karena di sini ada interaksi antara udara, aliran bebas, kemudian ada air gitu. Nah, kemudian yang B ini kita bisa asumsikan bahwa atau kita duga bahwa ini adalah pipe flow. Kenapa gitu ya? Karena sebenarnya kita tidak bisa melihat ya, oh ini Pak ternyata memang ada di dalam pipa, tapi apakah ini ada muka air bebas atau tidak gitu ya. Kita asumsikan bahwa karena kita tidak mempunyai data yang cukup terhadap data gambar ini, maka kita asumsikan bahwa air dalam pipa ini adalah full gitu ya. Nah, sekarang teman-teman perhatikan bahwa di sebelah kanan itu namanya adalah talang gitu, talang air. Nah, kalau teman-teman perhatikan, ini kemungkinan adalah pipe flow atau saluran tertutup dikarenakan kenapa? Karena dia bekerjanya tidak berdasarkan gravitasi teman-teman. Sebagai contoh, dari sini teman-teman bisa melihat bahwa sebenarnya pipa ini dia dari rendah kemudian dia naik ke arah tengah gitu ya. Kemudian dia datar kemudian turun lagi gitu ya. Kalau misal kita melihat sistem yang sebelah kiri, poin A, maka tidak dimungkinkan air itu mengalir dari tempat yang lebih rendah ke tempat yang lebih tinggi. Namun di poin B, ketika kita misal merefer pada suatu kondisi di mana ini namanya pipe flow, maka ini dibandingkan kenapa kan ada posisi ada pengaruh tekanan di situ gitu ya. Jadi karena tertutup semua oleh air di dalam pipanya sehingga ini mengakibatkan yang bekerja tidak terpengaruh sepenuhnya oleh gaya gravitasi. Itulah mengapa dari dia di bawah gitu ya, kemudian dia bisa naik, datar, kemudian turun lagi. Nah, kemudian selanjutnya muncul pertanyaan lagi, kalau seperti ini apakah ini adalah open channel flow atau pipe flow, teman-teman? Nah, yang bisa kita yakini bahwa apabila ini adalah sebuah ilustrasi dari gambar sebuah pipa, di mana dalam pipa itu tidak full terisi oleh air gitu ya, maka seperti definisi yang sebelumnya di slide ketiga, kita bisa meyakini bahwa ini adalah termasuk saluran terbuka, meskipun dia tampangnya adalah berbentuk pipa, teman-teman. Nah, kenapa? Karena di sini masih ada kemungkinan udara untuk masuk dan mempengaruhi perilaku aliran. Oke. Nah, kemudian untuk lebih jelasnya lagi, ini ada sebuah mungkin pengolahan air bersih gitu ya. Kita menambahkan kapur atau semacam kaporit untuk menjernihkan air. Nah,
Ini yang saya berikan kotak warna merah, di sini ada sebuah pipa, kemudian dia ada mengalirkan air tapi dicampur sama kaporit atau kapur gitu ya. Pertanyaannya, apakah aliran pipa ini termasuk aliran saluran tertutup atau terbuka? Teman-teman bisa menjawab berdasarkan definisi yang sudah saya berikan. Oke, yang pertama, ini meskipun bentuknya pipa, tapi kita bisa lihat bahwa ini alirannya tidak tertutup full. Jadi ruang apa luas tampang pipa ini tidak tertutup full atau terisi full oleh air, sehingga ini termasuk aliran saluran terbuka gitu ya, atau open channel flow, bukan pipe flow. Ya, meskipun bentuknya adalah pipe gitu atau pipa. Nah, yang menarik adalah ada suatu bilangan yang sangat-sangat umum digunakan di istilah hidrolika, kita sebutnya adalah bilangan Froude. Froude number adalah suatu bilangan untuk mengkategorikan tiga jenis hal gitu ya. Ada yang disebut dengan aliran subkritis, kritis, dan juga aliran superkritis. Ya. Nah, bilangan Froude ini sendiri ada beberapa pengaruh atau parameternya. Yang pertama adalah kecepatan aliran. Kecepatan aliran dimaksud adalah kecepatan aliran air di sini gitu ya. Kemudian dibagi dengan akar dari G dikalikan dengan Y. Nah, untuk G adalah konstanta di mana nilainya 9,81 meter per second kuadrat. Sedangkan untuk Y merupakan definisi dari kedalaman air gitu ya. Kalau misal tadi kita sebutnya di saluran terbuka, maka berapa sih kedalaman air? Kalau misalnya di pipa, berarti kita bisa memperhitungkan kira-kira dia misal full tertutup atau kemudian dia tersisa setengah. Nah, itu namanya adalah kedalaman aliran. Nah, dari hasil perhitungan beberapa parameter tersebut, maka kita bisa kategorikan apabila dia kurang dari satu gitu ya, ini teman-teman, maka dia aliran subkritis. Kemudian flow number-nya satu, maka dia alirannya kritis. Sedangkan apabila lebih dari satu, maka alirannya adalah superkritis gitu ya. Nah, ini ada beberapa gambar sebenarnya, ada beberapa video ya untuk memahami gitu ya. Tapi sebenarnya kita bisa melihat secara visual di kehidupan sehari-hari gitu, atau di sungai atau di waduk gitu ya. Sebenarnya seperti apa aliran superkritis dan juga superkritis ini. Nah, superkritis ini cenderung karena dia forwardnya nomornya lebih dari satu, maka pembilang hal ini adalah kecepatan aliran, dia pasti bendanya besar dibandingkan dengan penyebutnya, sehingga kecepatannya adalah tinggi sedangkan kedalaman airnya adalah kecil gitu, ada tipis. Nah, kemudian untuk yang aliran kritis adalah transisi sebelum dia berubah dari subkritis ke superkritis. Nah, kalau untuk yang subkritis ini karena plotnya lebih dari satu, berarti dari logika rumus ini kita bisa meyakini bahwa P-nya adalah kecil gitu ya. Sehingga contoh ini di mana Pak? Ini biasanya di waduk-waduk gitu ya. Yang cukup tenang. Nah, itu kemungkinan kita bisa mengasumsikan atau menduga bahwa nilai turutnya adalah satu. Kenapa? Karena kedalamannya sangat-sangat besar sehingga ketika V-nya kecil dia cukup terlihat tenang, nah Y-nya ini cukup dalam gitu ya. Saya akan coba lihat gitu ya ini untuk ini adalah sebuah gambar sebuah waduk gitu teman-teman, di mana waduk ini akan merilis gitu ya melalui spillway-nya, artinya ada kelebihan air. Nah, seperti yang kita pelajari sebelumnya bahwa aliran subkritis itu tak bisa kita ilustrasikan atau mudah kita temui di waduk yang seperti ini gitu ya, di mana kedalamannya sangat dalam tetapi kecepatan alirannya cenderung kecil. Nah, kemudian kita skip saja videonya, kita langsung. Nah, untuk yang seperti ini, maka kecepatannya akan sangat-sangat besar gitu teman-teman, sedangkan kedalamannya akan kecil. Nah, ini bisa kita asumsikan atau kita bisa duga bahwa akan cenderung menjadi aliran yang super kritis teman-teman. Kan ingat, Froude number adalah fungsi dari kecepatan aliran dibagi dengan akar G atau percepatan gravitasi dikalikan dengan kedalaman. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa di sini sangat-sangat tipis gitu ya, mungkin ada sekitar 5 cm atau 10 cm saja, tetapi kecepatannya sangat-sangat cepat gitu ya. Oke, ini secara visual kita bisa
cukup bisa membedakan mana subkritis dan juga superkritis gitu ya. Nah, pertanyaannya sekarang kritisnya di mana, Pak? Kritisnya kemungkinan terjadi adalah di masa transisi antara subkritis dan juga superkritis. Nah, kemungkinan terjadi adalah ketika air mulai melewati mercu spillway gitu ya. Dia akan di daerah situ kurang lebih akan terjadi aliran kritis. Nah, kemudian kita akan lanjut. Nah, kemudian sekarang pertanyaannya adalah bagaimana cara kita menghitung kecepatan aliran? Karena kalau kita mau menghitung nilai flow, maka kita membutuhkan kecepatan aliran. Nah, ini teman-teman bisa membaca dari beberapa referensi dan sangat-sangat umum gitu ya. Ada sebuah rumus yang sangat-sangat terkenal namanya rumus Manning. Nah, rumus Manning ini eh, sangat-sangat terkenal karena dia kesimpulannya gitu ya. Kita hanya membutuhkan beberapa parameter. Kita coba zoom in sebentar. Kecepatan adalah fungsi dari 1/n, di mana n ini adalah koefisien Manning. Ini adalah di sini kita bisa dapat harga koefisien Manning. Tapi pun kalau misalnya teman-teman mau pusing juga bisa gitu ya. Harga koefisien Manning adalah pasaran gitu ya, yang bergantung pada bahan atau material yang akan kita gunakan untuk membuat sebuah saluran dan lain-lain gitu ya. Contoh, ketika kita membuat saluran dari beton, maka koefisien Manning-nya adalah 0,0113 gitu ya. Kemudian kalau dia saluran tanah berarti 0,030. Kemudian kalau misal dia dibuat dari pasangan batu kali, kemudian ada semennya, di semen gitu dia menggunakan 0,025. Nah, kemudian R ini apa, Pak? R ini adalah fungsi dari A gitu ya, itu luas luas tampang dibagi dengan P atau keliling basah. Saya akan coba dulu ya, bisa. Jadi oke, R di sini adalah jari-jari hidrolis ya. Jari-jari hidrolis merupakan A dibagi dengan P. A merupakan luas tampang basah saluran. Sedangkan P adalah keliling basah saluran ya. Nah, kita akan melompat sedikit teman-teman ke yang sini. Di sini ada nanti kita akan bahas, nah tapi saya ingin fokus di sini. Nah, tadi kita memerlukan untuk menghitung Manning itu kecepatan adalah 1/n dikalikan dengan R panggal 2/3. Nah, R yang dimaksud adalah luas tampang atau A dibagi dengan P gitu ya. Sehingga rumus untuk A-nya adalah Y. Y ini adalah kedalaman, bisa dilihat di sini gitu ya. Kemudian B adalah lebar saluran itu sendiri. Kemudian M adalah perbandingan sisi horizontal dari talutnya. Ya. Jadi satu dengan M ini bukan berarti satu ini adalah tingginya gitu ya, adalah 1 meter gitu ya. Enggak, ini adalah perbandingan paling sederhana. Contoh misal ketika misalnya Y-nya adalah 5 meter, kemudian 1 banding M-nya adalah 1 banding 1, maka perbandingan horizontalnya M adalah 5 meter gitu ya. Tetapi karena dia secara vertikal 5 meter, kemudian horizontalnya juga 5 meter, maka adalah perbandingan paling sederhananya adalah 1 banding 1.
Nah, kemudian P adalah fungsi dari B plus 2Y akar 1 plus N kuadrat. Cukup simpel sebenarnya teman-teman tidak perlu menghafal, karena di banyak referensi juga bisa kita temukan gitu ya. Nah, kembali lagi ke sini, kita membutuhkan R, kita sudah bisa mendapatkannya dari formula yang sudah kita bahas sebelumnya. Kemudian untuk I ini adalah, kita berikan di sini, I adalah kemiringan dasar saluran. Kemiringan dasar saluran didapat dengan cara seperti apa? Jika I merupakan fungsi dari perbedaan, saya buat saja delta H dibagi dengan jarak atau panjang saluran gitu ya. Contoh, Anda mempunyai panjang saluran, contoh gitu ya, panjang saluran. Panjang saluran A sampai dengan B itu berjarak dengan 100 meter. Kemudian elevasi di titik A atau tinggi di titik A misal plus 15,2. Kemudian elevasi di titik B adalah plus 14,9. Nah, untuk mendapatkan kemiringan, maka sangat-sangat mudah, di mana I sama dengan berarti 15,2 dikurangi dengan 14,9 dibagi dengan 100 meter. Nah, dari sini teman-teman bisa mendapatkan I-nya. Kemudian I-nya harus dikalikan setengah atau di akar. Saya rasa cukup mudah. Dan kita akan langsung mencoba latihan gitu ya. Nah, latihan soalnya adalah seperti ini. Ada sebuah saluran, ya, saluran irigasi seperti tampak di gambar gitu ya. Saluran irigasi ini berbentuk trapesium, teman-teman. Dengan lebar dasar adalah 2 meter. Berarti kita punya fungsi di sini B adalah 2 meter. B sama dengan 2 meter. Oke. Nah, kemudian kemiringan vertikal 1:M atau vertikal banding horizontalnya adalah sama dengan 1. Apabila kemiringan dasar salurannya, berarti ini adalah I gitu ya. Kemiringan dasar saluran adalah I. Berarti I-nya sama dengan 0,0003 gitu ya. Dan debit alirannya adalah 0,4 meter kubik per detik. Hitunglah bilangan Frost dan klasifikasi alirannya gitu ya. Ini akan sangat-sangat mudah. Saya akan coba kerjakan di Excel, teman-teman. Oke, saya masukkan ke dalam Excel dan kita akan bekerja di Excel. Oke, lanjut lagi. Oke, jadi kita punya di sini saluran irigasi berbentuk trapesium gitu ya. Lebar dasar 2 meter, berarti kita bisa sebut ini adalah B ya. Kemudian kita bersama dengan supaya lebih mudah, ini adalah 2 meter. Nah, oke, kemudian yang ini adalah M-nya sama dengan 1. Kemudian kemiringan dasar saluran, atau kita bisa beri notasi I adalah 0,0003 gitu ya. Dan debit aliran atau Q sama dengan Q sama dengan 0,4 meter kubik per detik gitu ya. Nah, yang tadi kan adalah bilangan Frost-nya berapa? Ini tanda-tanya. Kemudian klasifikasinya seperti apa? Klasifikasi aliran itu berarti dia apakah subkritis atau kritis atau superkritis. Pertanyaannya. Nah, sekarang kita harus memasukkan gitu ya. Nah, karena kita harus untuk mengklasifikasikan gitu ya, fraud
Rumusnya jangan lupa adalah fungsi dari V dibagi akar dari G dikalikan dengan Y gitu ya, dipangkatkan 0,5 atau akar dari. Nah, berarti kita harus mencari nilai P. Nah, P itu merupakan, saya copot lagi dari yang tadi saja, P itu adalah ini. Screen P. Copy, P. Berarti kita harus mencari ini gitu ya. Nah, untuk mencari P berarti kita butuh yang namanya R dan juga I. Apakah I-nya sudah ada? Ada. Syaratnya adalah 0,003 gitu ya. Sedangkan R-nya belum. Nah, sehingga kita harus pindah menggunakan fungsi ini teman-teman gitu ya. Kita harus membuat gitu ya. Y-nya apakah diketahui? Tidak diketahui. Maka kita gitu ya, kita kosongin dulu gitu ya. Nah, yang menjadi mudah ketika kita menggunakan Excel adalah kita bisa mencoba-coba gitu ya. Kita misalkan saja supaya lebih mudah gitu ya. Y ini misal kita anggap adalah dia 1 meter gitu ya. Kemudian A berarti A itu adalah dari rumus ini Y gitu ya, perhatikan rumus yang di sebelah kiri dikalikan B plus M dikali dengan Y. Gitu ya. Nah, berarti meter persegi, kemudian P, keliling basah, berarti satuannya adalah meter. Dia merupakan fungsi dari B plus 2 kali Y dikali dengan 1 plus M kuadrat. M kuadrat berarti ini dipangkatkan 2. Nah, karena dia akar berarti sama dengan pangkat 0,5. Tutup kurungnya jangan sampai lupa. Nah, sehingga menghasilkan 4,8 meter. Nah, kemudian R-nya kita bisa coba. Berarti R-nya adalah A dibagi dengan P. 0,2 meter. Jari-jari hidrolis. Nah, kemudian kita akan masukkan mencari rumus kecepatan aliran. Terus kecepatan aliran kita bisa masukkan, berarti kita butuh yang namanya 1/N. Nah, sekarang N-nya berapa? Kalau kita lihat N di sini, dia berdasarkan bahan konstruksi. Nah, bahan konstruksinya apa? Ini sepertinya kalau kita lihat dari gambar, maka dia termasuk pasangan batu kali yang di semen. Oke ya, maka kita bisa kembali ke tadi. Nah, untuk pasangan batu di semen, yang ini ya teman-teman, kita bisa menggunakan 0,025. Sehingga N-nya adalah 0,025. Nah, kemudian selanjutnya 1/N harus hitung, kita akan membreakdown satu-satu supaya nantinya tidak susah. Ya, 1/N. Kemudian selanjutnya R kita sudah punya, I kita sudah punya. Oke, berarti kita bisa mencari C. P adalah 1/N dikali dengan R-nya ada Pak. Pangkat dalam kurung 2/3 ditutup kurung dikalikan dengan I adalah pangkat 0,5 di atas setengah. Oke, ini adalah meter per detik teman-teman. Nah, sekarang yang kita harus tahu adalah ada namanya prinsip kontinuitas. Apa itu prinsip kontinuitas? Adalah menganggap bahwa eh, yang melewati suatu penampang Q1 sama dengan Q2, teman-teman, gitu ya. Sehingga kalau dia Q-nya, Q itu rumusnya adalah A dikalikan dengan V gitu ya, kecepatan luas tampang basah
dikalikan dengan kecepatan aliran. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, Q-nya sudah kita punya belum? Sudah. Q-nya adalah 0,4. Oke ya. Nah, kita harus mencoba karena tadi kita mencoba-coba Y-nya 1 meter gitu ya. Apakah di sisi kiri yaitu Q1 dan Q2 itu sama. Ini seperti kalian kalau mau mencari suatu hubungan, kita misalnya mencari X atau nilai variabel yang tidak diketahui gitu ya. Ketika kita belajar ketika SD gitu ya, sisi kiri atau dalam hal ini Q1 harus sama dengan sisi kanan atau Q2. Kita coba masukkan A, kita sudah punya adalah 3 meter persegi. Kemudian dikalikan dengan P, P-nya adalah 0,5 meter per detik. Nah, sekarang pertanyaannya, sisi kiri dan sisi kanan tidak sama ya, gitu ya. Maka kita harus mencoba, berarti yang kita coba-coba apa yang kita ubah? Yang bisa kita ubah, faktor penentunya adalah Y atau kedalaman. Kita coba-coba, misalnya 1,5 kita perbesar gitu ya. Nah, ternyata hasilnya akan lebih besar lagi, berarti kita harus menurunkan. Kita turunkan 0,5 teman-teman. Nah, ternyata 0,5 hasilnya mendekati dengan yang di sebelah kiri gitu ya, yang kita inginkan. Berarti kurang lebih Y-nya sudah mendekati gitu ya teman-teman, 0,5 meter. Nah, kalau Anda menggunakan kalkulator dalam pengerjaan tugas seperti ini atau latihan seperti ini, maka saya sarankan cukup berhenti di sini. Kita tidak perlu sampai 0,4 persis gitu ya dengan sisi sebelah kiri yang ini gitu ya. Karena akan sangat sulit gitu ya, kecuali Anda mempunyai kalkulator yang scientific kalkulator dan bisa kita merubah satu variabel gitu ya. Dan saya rasa itu sangat-sangat jarang gitu ya, dan adapun itu mahal. Nah, maka saran saya adalah Anda langsung mencoba gitu ya, kalau misalnya dilihat tambahkan, misal tadi kita coba 1,5, kalau misalnya kita tambahkan 1,5, jadi tambah lebih besar yang ini, maka kita harus turunkan 0,5. Nah, kalau 0,5 meter ternyata hasilnya mendekati antara yang saya warna kuning dan juga yang saya warna hijau ini teman-teman. Maka hasilnya Y-nya kedalamannya adalah berkisar di antara ini. Namun ketika Anda mengerjakan dengan menggunakan software Excel, maka Anda bisa juga mengerjakan dengan menggunakan, jika Anda ingin presisi, maka klik menu data, kemudian pilih what if analysis, kemudian Anda pilih goal seek. Nah, goal seek ini adalah bisa menginteraksi perhitungan sejenis gitu ya, atau berulang supaya Anda mendapatkan bisa perbedaannya adalah seperti yang Anda inginkan. Contoh, Excel yang Anda inginkan adalah kita ingin merubah yang 0,44 karena ini hasil hitungan. Untuk value-nya adalah yang kita samakan adalah 0,4 atau yang berwarna hijau ini. Kemudian baca misalnya adalah yang Y, karena ini adalah parameter utama yang bisa menentukan, gitu ya, karena semua parameter ternyata ada sangkut pautnya dengan kedalaman aliran. Sehingga setelah itu Anda klik sini, kayak misal seperti tadi, kemudian klik OK. Nah, dia akan iterate gitu ya. Nah, kemudian di sini ada target value-nya 0,4 gitu ya. Dan Anda lihat current value-nya adalah 0,4000 gitu ya. Dan saya rasa sudah oke gitu ya. Maka kita bisa menganggap bahwa Y-nya adalah sekitar 0,472 gitu ya. Yang ini adalah jawabannya untuk yang Y. Nah, apakah berhenti di situ? Tidak. Karena yang ditanya adalah yang ini. Ya, yang ditanya adalah klasifikasi aliran dan juga nilai float gitu ya. Nah, kita berarti harus masukkan menghitung bilangan float. Caranya seperti apa? Float number adalah fungsi dari kecepatan dibagi dengan G. G itu 9,81. Oke, saya tulis di sini aja ya. G sama dengan 9,81 meter per second kuadrat. Sehingga float number adalah V dibagi dengan buka kurung G dikalikan dengan kedalaman ya. Ini oke. Kemudian jangan lupa dipangkat 0,5.
Nah, fraud-nya adalah 0,15. Nah, kalau kita kembali ke yang tadi, nilai fraud itu kalau dia berkisar kurang dari satu, maka dia alirannya subkritis. Sehingga untuk klasifikasi alirannya, dia adalah subkritis. Kenapa? Karena fraud number-nya kurang dari satu, gitu ya. Sehingga soal ini sudah bisa terpecahkan dengan bentuk aliran seperti ini, mendesain seperti ini, maka didapatkan bilangan fraud-nya adalah subkritis dengan P-nya adalah 0,34 gitu ya. Sehingga ini cukup aman gitu ya. Karena kalau misalnya kita mendesain saluran tapi ternyata klasifikasi aliran atau berdasarkan fraud number-nya adalah super kritis, maka dia akan cenderung mempunyai daya rusak gitu ya terhadap pasangan batu kali atau bahan yang dipergunakan untuk membuat material ini gitu ya, membuat saluran ini gitu ya. Sebisa mungkin untuk saluran irigasi gitu ya, kita buat menggunakan aliran subkritis. Tetapi pada beberapa contoh gitu, ada beberapa case kita bisa menggunakannya dalam kondisi superkritis ketika kita mau membuat sebuah terjunan gitu ya, atau got miring gitu ya, itu tidak akan kita bahas kali ini gitu ya. Semoga ini bisa bermanfaat bagaimana cara menghitung itu debit atau mencari bilangan float secara hidrolika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.